Ikannya guys, semuanya full bibit tirusan guys. Mungkin sebagian dari kalian masih sangat terdengar asing ya jika mendengar istilah ikan tirusan. Karena selama ini sepertinya memang tidak ada yang namanya ikan tirusan. Kalau pipi tirus sih, iya ada. Tapi apakah iya ada nama ikan tirus? Ternyata Mimin gaptek banget deh guys. Ikan tirusan itu sendiri merupakan nama lain dari nama ikan gulama atau pirusan. Untuk Indonesia bagian timur sendiri menyebut ikan ini dengan ikan tirusan. Lalu, apa sih kelebihan ikan ini? Dan bagaimana langkah budidaya ikan tirusan itu sendiri? Langsung saja kita intip di video kali ini ya sobat. Ini dia, cara budidaya ikan tirusan agar cepat besar. Nama lain ikan tirusan. Seperti yang sudah disebutkan di atas nih guys, di mana ikan tirusan ini merupakan nama lain dari ikan gulama atau bisa juga ikan pirusan. Jangan heran jika ikan yang satu ini sudah mulai diminati oleh berbagai macam kalangan masyarakat di dunia. Ternyata banyak yang baru tahu jika ternyata ikan tirusan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan jika kalian memelihara satu ikan tirusan saja di rumah, auto sudah bisa dijadikan sultan dong. Gimana kalau sampai membudidayakan, ya kan? Kebayang gak tuh bakalan berapa keuntungan yang akan kalian kumpulkan dalam setiap kali panen? Aduh, Mimin jadi ngebayangin jadi miliarder nih. Bisa dong nyalip Arafi jadi Sultan Andara? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tentu saja karena nilai harga jual ikan gulama atau ikan tirusan ini sangat fantastis. Bahkan jika dibandingkan dengan nilai jual ikan koki, tentu saja kalah saing ya. 10 kali lipat dari harga ikan koki. Kok 10 sih? Gimana kalau 100 kali lipat saja? Bisa juga dong. Harga jual ikan tirusan. Ikan tirusan atau tirus, atau ada pula yang menyebutnya ikan pirusan atau ikan gulama, ternyata memiliki harga organ berupa gelembung udara yang ada di dalam tubuhnya. Di mana ikan yang satu ini memiliki organ tubuhnya yang bisa dijual hingga mencapai 200 juta rupiah per kilogram. Yang benar saja nih 200 juta. Ternyata bukan hoax nih sobat, itu beneran loh. Buktinya saja beberapa waktu yang lalu, warga Kalimantan telah berhasil mendapatkan ikan tirusan ini pada saat memancing di salah satu pantai. Tadi sengaja pria ini mendapatkan ikan gulama atau ikan tirusan, dan langsung saja dong dia menjual organ ikan tersebut dengan harga yang fantastis. Sekarang malah jadi orang kaya tuh bapak. Bagi uangnya dikit napa pak? Apa itu ikan tirusan? Apa itu ikan tirus? Ikan tirusan atau tirus, atau ada pula yang menyebutnya ikan pirusan atau ikan gulama. Harga organ berupa gelembung udara yang ada di dalam tubuhnya bisa mencapai 200 juta rupiah per kilogram. Organ dalam itu disebut juga sebagai gelembung renang, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai swim bladder, atau gas bladder, atau fish mouth, atau air bladder. Walau bisa hidup juga di perairan laut yang agak dingin, namun ikan tirusan biasanya lebih banyak dijumpai pada air laut di sepanjang wilayah tropis, dan mereka telah menyebar di Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Keluarga ikan lencam.
Ikan yang juga sekeluarga dengan ikan seperti ikan emperors, emperor brams, dan pigfish brams ini masuk dalam keluarga atau family Lathrinidae, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai bagian dari jenis ikan laincam atau leuncam. Beberapa jenis dari keluarga ikan laincam ini merupakan kelompok ikan target nelayan yang dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Di berbagai daerah Indonesia, nama lain ikan ini adalah ikan aswal, asuan, gotila, gopo, ketamba lencam, matahari, ramin, dan ski kuda. Warna tubuhnya bervariasi antara jenis, tetapi ada beberapa jenis dapat berubah dengan cepat. Bentuknya hampir mirip dengan Lucanidae, tapi memiliki kepala garuncing. Panjangnya dapat mencapai 1 meter. Ikan ini merupakan karnivora dengan memakan berbagai macam hewan pada pasir dan patahan karang atau rubel. Jenis ini sering ditemukan pada pasir dan patahan karang atau rubel pada daerah Tubir, daerah persebaran ikan lancam di perairan dangkal Indo-Pasifik. Manfaat gelembung renang pada ikan. Gelembung renang mirip balon yang berisi udara di dalam tubuhnya yang dapat mengembang dan mengempis. Hampir semua ikan memiliki gelembung renang di dalam tubuhnya yang dapat mengembang dan mengempis. Organ ini tidak ditemukan pada beberapa ikan bertulang yang berenang pada perairan laut dalam. Dan tak ditemukan juga pada ikan bertulang rawan seperti ikan hiu dan sejenisnya. Gelembung renang di dalam tubuh ikan berguna untuk menjaga keseimbangan ketika berenang di dalam air. Cara ini ibarat seperti pelampung dan juga biasa dipakai secara teknis dalam kapal selam agar dapat menyelam dan mengapung di atas permukaan air. Dengan gelembung renang, tubuh ikan dapat dikendalikan saat mengapung di dalam air karena dengan alat itu, ikan dapat menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya. Sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Jika ikan ini berenang dekat permukaan air, maka gelembung renang dalam tubuhnya akan mengambang, dan jika ingin berenang ke laut dalam, akan mengempis. Gelembung renang adalah suatu organ pada ikan yang berupa kantong selaput berisi campuran gas dengan tekanan yang berubah-ubah. Gas yang terdapat pada gelembung renang biasanya adalah gas oksigen. Selain berisi gas, beberapa spesies ikan gelembung renangnya berisi minyak, bukan gas. Gelembung renang juga berfungsi sebagai ruang untuk beresonansi dalam menghasilkan atau menerima suara. Oleh karena itulah, gelembung renang yang tipis ini juga harus kuat secara alami. Hal ini memiliki nilai komersial yang tinggi bagi manusia, terutama di bidang medis. Khusus gelembung udara pada ikan tirusanlah yang paling banyak dicari karena paling tinggi kualitasnya. Persiapan kolam untuk ikan tirusan. Ikan tirusan ini sendiri dapat dipelihara di berbagai macam kolam. Alangkah lebih baiknya jika kalian menggunakan kolam air deras saja, karena sesuai dengan habitat asalnya di mana ikan tirusan ini dapat hidup di lautan. Diusahakan jika kalian mencoba untuk budidaya ikan tirusan, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena sifat ikan yang satu ini tidak suka dengan kolam yang kotor. Bisa-bisa jika kondisi kolam kotor, maka ikan tirusan tidak akan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang fantastis, kalian harus lebih pintar-pintar dalam menggunakan kolam ikan itu sendiri. Kegunaannya bagi manusia, terutama di bidang medis atau di dunia kedokteran, adalah sebagai benang untuk menjahit organ atau kulit setelah pengoperasian.